Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ibu-ibu yang salihah yang insyaallah dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita dijauhkan dari segala musibah, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ya segala kebaikan, ibadah, amal saleh. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah, sabar menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Baik, ini kita memasuki bulan Ramadan di akhirnya ya, di akhir-akhir bulan Ramadan. 10 akhir di dalam bulan Ramadan itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasanya 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 10 awal dan 10 pertengahan. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhannya di hari-hari yang lain. Nah, itu teladan kita, Nabi kita yang kita mengaku umatnya yang sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersungguh-sungguh. Bahkan di dalam riwayat lain, nah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ya. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, yang pertama syadda mizarahu. Beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, dijelaskan oleh para ulama, meninggalkan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, ya, diisi dengan ibadah. Kemudian yang ketiga wa aiqadha ahlahu. Kemudian Nabi membangunkan keluarganya. Itu yang terjadi di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Karena beliau mencontohkan apa? Iktikaf kepada kita. Beliau itu di tanggal 20 Ramadan habis asar sebelum maghrib itu udah masuk masjid. Masuk masjid, udah di dalam masjid, enggak keluar-keluar. Sampai kapan? Sampai nanti masuk 1 Syawal. Di dalam masjid iktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid, berkholwat dengan Allah, ya, ibadah kepada Allah, dan memutuskan hubungan dengan manusia. Makanya di antara keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan, kenapa lebih utama? Karena di dalamnya, di salah satu malamnya itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Siapapun di antara kita yang beribadah di malam hari dan malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apapun ibadah kita, ya subhanallah, Allah sebutkan ibadah kita itu seakan-akan kita beribadah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Misalnya, kita malam itu sedekah 5.000 misalnya, atau bahkan 2.000, dan malam itu bertepatan malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita beribadah, seakan-akan kita sedekah 2.000. Setiap hari,
setiap malam selama 1000 bulan. Lebih, kan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih, bayangin. Maka maksud saya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di malam-malam ini jangan sampai putus kita sholat maghribnya. Yang bapak-bapak tentu jamaah. Kemudian sholat sunnah ba'da maghrib, sholat isya'nya, sholat ba'da isya, sholat tarawih. Di akhir-akhir malam ini nih jangan sampai putus. Kemudian baca Quran. Kemudian berzikir, sedekah, sholat subuhnya. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya bertepatan dengan malam tersebut, apa yang saya ucapkan?" Kemudian Nabi mengajarkan doa ya kepada kita juga semuanya, banyak-banyak mengucapkan doa ini di malam-malam ini, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna juga boleh. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberikan maaf, maka maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosaku. Baca doa ini di malam-malam ini, apapun keadaan kita, entah lagi berdiri, lagi duduk, lagi di mana, lagi tiduran, baca doa ini di malam-malam ini. Malam Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ini ya. Tepatnya kita nggak tahu yang mana, meskipun Nabi menjelaskan carilah di malam-malam yang ganjil. Ya, tapi pokoknya kita malam ini ya istiqomah, jangan sampai putus. Ya, jangan sampai putus. Jangan tergoda dengan sebagian orang ya, bukan hanya sebagian, kebanyakan orang itu ya subhanallah. Masjid itu sangat sepi. Pertama Ramadan Masya Allah sampai nggak muat, akhir Ramadan malah kan kebalik. Yang lebih utama tuh di akhirnya. Suri tauladan kita Nabi Muhammad luar biasa, mencontohkan kepada kita. Malamnya diisi, begadangnya untuk ibadah. Ya sholat, ya baca Quran, ya berdoa, ya berzikir. Kalau ngantuk tidur. Tapi begitu bangun jam 1, jam 2, kalau bangun. Ya, ini malam-malam yang sangat istimewa. Bayangkan kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, bayangkan ibu-ibu sekalian, umur kita aja belum tentu sampai segitu loh, 84 tahunan, belum tentu. Kalau kita beribadah di malam itu, malam Lailatul Qadar, apapun ibadah kita, entah kita lagi baca Quran, itu seakan-akan kita tuh baca Quran selama lebih dari 1000 bulan. Kalau kita lagi sholat, kalau kita lagi sedekah, atau apapun ibadah kita, bertepatan malam itu, malam Lailatul Qadar, beruntung sekali kita. Ya, maka bersabarlah, semoga Allah mudahkan kita untuk ya istiqomah, apapun godaan di luar, ya, apapun godaan di luar, kita tetap fokus ibadah, jangan lengah, sabar, tidak harus itikaf di masjid ya. Kalau yang sip malam gak ada masalah, sambil kerja ya, kalau bisa sambil mengucapkan doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna ya, atau sedekah ya, sedekah tiap malam sedekah. Insya Allah di salah satu malamnya kan pasti malam Lailatul Qadar. Sedekah, pokoknya keluarin tiap malam 10.000 misalnya. Entah kemana kayak gitu. Ya, di waktu istirahat ya, kerja berdoa lagi, sholat 2 rakaat ya, kayak gitu. Ibu-ibunya juga jangan kebanyakan tidur nggak apa-apa ya, tapi nanti bangun malam sholat 2 rakaat misalnya, meskipun sudah sholat tarawih dan sholat witir nggak apa-apa, sholat lagi 2 rakaat, tapi jangan witir lagi ya, jangan witir lagi karena sudah witir di awal kayak gitu. Doa kepada Allah sepertiga malam itu waktu mustajab, Allah lagi turun,
Allah mengabulkan siapa yang berdoa. Allah memohonkan ampun siapa yang mohon ampun. Allah akan memberi siapa yang minta kepadanya sepertiga malam. Doa untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk dunia kita. Silahkan minta dunia, terutama minta akhirat. Minta supaya dikumpulkan bersama keluarga di dalam surganya kelak. Jangan sia-siakan. Ini kesempatan yang besar, ya. Jangan tergoda dengan dunia luar, ya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, supaya kita sabar di atas ibadah, istiqomah, bukan hanya sampai akhir Ramadan, tapi sampai akhir hayat kita, ya. Karena Allah perintahkan kita ibadah itu sampai kapan? Sampai kita mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yakin. Al-yakin itu al-maut. Sampai datang keyakinan bahwa kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in.